Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu baru kedengaran suara ya para ikhwan dan akhwat yang sudah sarapan. Tadi pertama belum sarapan dengarnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika amma ba'd. Baik al-mukarram wal muhtaram, para asatiz dan asatidz kiram yang dimuliakan Allah, dan juga para ikhwan dan akhwat, para siswa dan siswi SMA IT Basma Brilian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah, yang mana ya hari ini Allah masih memberikan kita beberapa kenikmatan yang tak terhingga oleh kita. Salah satu di antaranya adalah kenikmatan kesehatan, yang mana pada hari ini masih bisa kita menjalankan aktivitas kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, yang mana itu adalah bagian daripada ibadah. Sampai-sampai Nabi menyebutkan Jumat itu dengan istilah Sayyidul Ayyami. Apa makna Sayyidul Ayyam? Semulia-mulia di antara hari-hari yang lainnya. Maka kemuliaannya, ibadah yang kita tunaikan pada hari Jumat, Allah lipat gandakan pahalanya. Maksiat yang kita lakukan pada hari Jumat juga Allah lipat gandakan dosanya. Berarti balance. Harusnya kita ya statusnya sebagai pelajar ini lebih bersemangat untuk berangkat sekolah menuntut ilmu ya ketika hari Jumat. Tapi Ustaz yakin ini ya, nampak muka-muka semangat ini belajar hari Jumat. Kenapa semangat? Karena weekend ya, besok libur. Ya bukan itu ya, tapi karena potensial di dalam hari itu lebih istimewa dibandingkan hari-hari yang lainnya. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ada disampaikan oleh Nabi nanti di hari kiamat berupa telaga Al-Kautsar. Apa itu telaga Al-Kautsar? Telaga yang hanya ada di akhirat, ya bukan ada aliran itu sungai ke Indonesia ataupun ke bumi. Telaga Al-Kautsar itu kata Rasulullah, launuhu abyadun minal laban, warnanya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Permata ataupun airnya kata Rasulullah sekali teguk tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Ini luar biasa. Kalau ada adilannya ke Basma, puasa kita tak terasa hausnya. Ya, tapi itu adalah rahasia Allah. Tidak ada bentuk daripada air itu mengalir ke bumi. Jangan engkau cari di Shopee dan tidak ketemu tuh. Telaga Al-Kautsar ada nggak yang jual? Tidak ada. Ya, hanya ada di akhirat. Tapi ini dipersembahkan oleh Allah khusus kepada umatnya Rasulullah. Ya kita nih, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara ikhwan dan akhwat ini umat Nabi Isa? Ada nggak? Tidak ada. Berarti Nasrani gitu, ya? Tapi tidak ada. Ini khusus dipersembahkan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah. Tapi anehnya, ketika Allah berikan itu telaga Al-Kautsar kepada kita selaku umatnya Nabi, ada sekelompok orang yang tidak bisa menikmati daripada itu telaga Al-Kautsar. Tidak bisa. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku,
Bukankah telaga Al-Kautsar ini engkau persembahkan untuk umatku? Bala, kata Allah, tentu tidak. Tapi kenapa ada sebahagian orang yang tidak bisa menikmati daripada telaga Al-Kautsar itu? Maka apa kata Allah? Itu adalah sekelompok daripada umatmu, sebahagian kecil daripada umatmu, yang mana mereka mengingkari apa yang telah engkau sunnahkan kepada mereka. Maka salah satu sunnah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita ketika makan, ketika minum menggunakan tangan kanan. Ya gulam sambillahi wa kul biyaminika wa kul bima yalik. Kalau kita makan minum pakai tangan kiri, ikut setan menikmati itu. Ikut setan. Yang doyan minum pakai tangan kiri berarti ada jelmaan setan di dalam tubuhnya. Tapi nampaknya kalau Akhwat ini tidak ada kelihatan yang ada setan di dalam dirinya. Agak lain nampaknya ketika ditengok sebelah kanan saya. Ya, agak lain kok muka-muka orang-orang soleh semua. Amin. Ini muka-muka orang soleh. Tapi anak-anak ustaz dan juga para asatiz dan asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada hampir di pertengahan daripada bulan Muharram. Ya, Muharram itu adalah bulan yang Allah muliakan dan diposisikan di awal tahun pada tahun Hijri. Salah seorang sahabat, dengarkan ini nama sahabatnya. Ada nama sahabat ya dengan sebutan Abu Bakrah. Abu itu artinya apa? Bukan untuk cuci piring itu ya. Anda. Abu itu maknanya apa? Ayah ataupun orang tua. Bakrah. Apa arti daripada bakrah? Ya, yang dapat artinya Ustaz kasih kue nih. Ini banyak kuenya nampaknya. Ya. Siapa tahu? Arti bakrah. Bakrah itu beda maknanya dengan bakar. Ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Bakrah itu artinya tali yang digunakan untuk menimba air. Berarti tali sumur. Sulit betul maknanya ya. Berarti Abu Bakrah artinya ayah pemilik daripada tali sumur. Lo ngiri-ngiri juga ada nama yang diberikan oleh Nabi. Padahal nama aslinya bukan itu. Nama aslinya bukan itu. Berarti hukum yang pertama yang bisa kita pahami, boleh-boleh saja kita memberikan nama kepada teman kita, nama panggilan silahkan. Ya, boleh kita memberikan panggilan kepada saudara kita dengan ketentuan panggilan itu ia sukai. Tapi kalau tidak ia sukai dipanggil dengan sebutan itu, hukumnya haram. Berarti berdosa. Ya, disampaikan oleh Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan engkau memberikan lakab kepada saudaramu sesuatu yang tidak ia sukai. Ya, tidak boleh. Ya, namanya bagus Muhammad, tapi dipanggil dengan Mi'rafah. Apa itu Mi'rafah? Gayung. Masa dipanggil dengan panggilan gayung? Tidak boleh. Berdosa hukumnya memberikan panggilan tidak sesuai dengan nama daripada saudara kita, nama sahabat kita, nama teman kita, kecuali nama itu ia sukai. Kalau ia suka beda cerita. Ya beda cerita. Nah sahabat ini diberikan panggilan oleh Rasulullah dengan sebutan Abu Bakrah. Apa arti Abu Bakrah? Ayah pemilik tali sumur. Kenapa Nabi menyebutkan dengan panggilan seperti itu? Ini pertanyaan yang kedua nantinya. Ada sebuah kota di Saudi Arabia, ini namanya kota Khaybar. Ini sangat sulit untuk ditaklukkan oleh umat Islam karena posisinya strategis di atas, memiliki benteng yang cukup kuat. Agak sulit. Para sahabat sudah kewalahan bagaimana caranya menaklukkan kota itu. Tak lama kemudian datang seorang budak belian. Budak itu dulu di zaman Nabi diperjualbelikan sama halnya dengan barang, handphone dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai hilang. Ya, budak belian itu tak ada. Yang ada itu di seberang. Di Malaysia banyak.
budak-budak kecil kata dia. Ini banyak budak-budak kecil. Ini budak-budak sudah lumayan dewasa. Budak. Ini beda ya, budak kecil dengan budak belian beda. Budak ini ternyata membawa tali sumur digunakan untuk manjat benteng pertahanan daripada orang Yahudi ketika itu. Ia gunakan itu tali sumur. Setelah manjat ke benteng itu, ia buka pintu gerbangnya sehingga umat Islam mudah untuk menaklukkan daripada kota itu. Setelah dimenangkan oleh umat Islam, maka apa kata Nabi? Siapa tadi? Orang yang manjat tembok itu, kata Nabi. Ana ya Rasulullah. Maka dari itu engkau diberikan panggilan dengan sebutan Abu Bakrah, bapak pemilik tali sumur. Berarti boleh ya, boleh kita panggil nama saudara kita, nama sahabat kita dengan panggilan yang lain. Asal panggilan itu baik ya, dan ia sukai dengan penyebutan panggilan itu. Nah, apa kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu? Ini berkaitan daripada zaman, berkaitan daripada masa. Disampaikan oleh Nabi, aku pernah mendengarkan Rasulullah menyampaikan kepada kami, kata ini sahabat, Az-zamanu qad istadaraka hayatihi yaum khalaqas samawati wal ardh. Masa itu berputar sebagaimana ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Peredaran bumi, matahari, galaksi itu sudah diatur oleh Allah. Ada siang, ada malam. Ada hari, ada pekan, ada bulan, dan juga ada tahun. Dulu ini masih di bangku SD nih, nampaknya ada yang agak familiar ini mukanya. Di mana ketemu dengan dia? Ya, di muslimin atau di muslimat? Muslimin ya. Ketemu di situ. Sekarang sudah anak SMA, ya. Sebentar lagi jadi mahasiswa dan mahasiswi. Sebentar lagi akan dipinang oleh seseorang. Sebentar lagi ya. Itu bibit unggulnya itu yang tadi itu, bibit unggul. Mungkin setelah tamat SMA, mak saya hendak mau kuliah mak. Kenapa? Saya mau kawin, kata dia. Yang mau kawin setelah SMA siapa? Nggak ada. Kalau kawin setelah SMA ngasih makan apa anak orang? Ngasih makan kerikil. Enak betul ketika malam ke rumah, kemudian mau makan ke rumah orang tuanya, enak betul ya. Berarti tanggung jawab. Tanggung jawab itu berat. Nah, masa itu berputar sebagaimana ketentuan daripada Allah. Sebentar lagi akan selesaikan studi SMA, menjadi mahasiswa, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu. Habis punya cucu, mati itu. Nah, habis punya cucu mati. Berarti hidup kita ini pada saat ini adalah skenario Allah, menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Berlalu sudah 1 tahun. Wa inna fis sanatin isna asara syahran. Di dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Berarti dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Di antara yang 12 bulan ini kata Nabi, fiha arba'atu hurum. Ada yang dinamakan dengan bulan haram. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya arba'atu hurum? 4 atau 5? Alhamdulillah, berarti masih konsentrasi. Karena Ustaz sebutkan arba'at tapi jari-jarinya kok 5. Berarti ada 4 yang dinamakan dengan bulan haram. Mana yang bulan haram ini? Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan satu lagi terpisah, Mudarra bainal Jumadi was Sa'ban. Bulan apa tuh? Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Berarti Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Kenapa dinamakan dengan bulan haram? Bulan yang Allah muliakan. Bukan berarti bulan yang lain tidak Allah muliakan, tapi yang 4 bulan ini lebih diistimewakan oleh Allah atas penyebutan daripada Nabi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Berarti tahun ini dinamakan dengan tahun Hijriyah. Ada perbedaan, ini harus kita pahami ya. Tahun Hijriyah dengan tahun Masehi itu berbeda. Ya,
tahun Masehi itu jumlah harinya lebih banyak dibandingkan Hijriah. Berarti kalau orang tua kita punya harta, nisabnya sudah sampai untuk dikeluarkan zakatnya, itu dihitung bukan tahun Masehi. Bukan tahun Masehi, tapi menggunakan tahun Hijriyah. Nah, itu harus kita sampaikan ke mak kita, ke ayah kita. Saya nak mengeluarkan zakatnya itu setiap tanggal 1 Januari, kata dia. Salah ini. Salah. Kenapa? Karena jumlah harinya lebih banyak. Harusnya sudah saatnya dia mengeluarkan zakat, tapi dikarenakan belum masuk tanggal 1 Januari, ya ia ulurkan. Berarti berdosa. Berarti ketentuan untuk mengeluarkan zakat itu menggunakan tahun Hijriyah. Kenapa dinamakan dengan tahun Hijriyah? Ya, ingat. Nama-nama bulan sebelum Nabi diutus itu sudah ada. Sudah ada. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, turun ke bumi. Di bumi itu sudah ada pergantian hari, sudah ada nama hari, sudah ada nama bulan. Tapi tahun Hijriyahnya itu belum dibukukan. Belum terjadi namanya tadwin. Tadwin itu pembukuan daripada tarikh tahun Hijriyah. Di zaman Nabi Adam sudah ada. Nama-nama bulan itu sudah ada, tapi agak sedikit berbeda namanya. Tidak ada namanya bulan Muharram. Terus bulan apa? Awal sania seperti itu. Contoh, bulan pertama itu adalah Safar. Bukan Safar Tsani, berarti Safarul Awal, Safarul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Nah, seperti itu penamaannya. Tapi tahunnya belum ada. Belum ada tahun Hijriah. Sehingga tahun Hijriah itu dibukukan di zaman siapa? Siapa tahu? Pembukuan tahun Hijriah itu terjadi di zaman kekhalifahan siapa? Nah, berarti terjadi kekhalifahan Umar ibnu Khattab. Atas usulan siapa? Ada yang tahu? Atas usulan siapa itu dibukukan tahun Hijriah? Yang akhwatnya? Atas usulan siapa? Khalifah siapa? Nah, khalifah itu kan tinggal 4 itu. Tebak-tebak saja di mana di antaranya yang satu. Tidak ada. Di zamannya Khalifah siapa? Ali ibnu Abu Thalib. Berarti atas usulan daripada Ali. Apa kata Ali? Ya Umar, saya lihat terjadi khilafiyah, pertikaian, perdebatan di kalangan umat Islam. Ini kalau kita tidak bukukan tahun Hijriah itu, sampai di kemudian hari mereka akan terjadi perdebatan yang tidak ada penghujung. Maka kita kumpulkan saja, dikumpulkan seluruh para ulama di zaman para sahabat untuk menentukan tahun Hijriah itu diletakkan terhitung 1 tahun pertama dimulai kapan. Maka banyak usulan. Usulan sahabat yang pertama dihitung tahun Hijriah itu ketika Nabi dilahirkan. Usulan yang kedua terhitung tahun Hijriah itu ketika Nabi diangkat sebagai Rasul. Usulan yang ketiga ketika Rasulullah wafat. Usulan yang keempat ketika Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu usulan daripada Ali ibnu Abu Thalib. Berarti kesepakatan para ulama sudah terjadi perbedaan pemahaman. Tapi kalau sudah diputuskan harus wajib ikut sami'na wa ata'na. Baiknya di kalangan para anak-anak, begitu juga di kalangan majelis guru. Terkadang majelis guru itu berbeda, isi daripada kepala kita berbeda itu. Ketika rapat silakan tuangkan itu isi daripada kepala kita. Tapi kalau sudah diputuskan oleh stakeholder yang punya tanggung jawab kebijakan di situ, wajib mengikuti daripada keputusan itu. Itu namanya syura bainahum, kata Allah. Musawarahkan apapun bentuk daripada permasalahan. Tapi anak-anak ustaz dan juga para asatizah yang dimuliakan Allah, maka diputuskan tanggal 1 Hijriah jatuh dan terhitung ketika Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah.
Setelah ditelusuri di dalam sejarah, ternyata hijrah pertama yang dilakukan oleh Nabi jatuh pada bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Muncul lagi masalah. Nah, kalau kita sepakat, kata Ali, terhitung tanggal 1 Hijriah itu ketika Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah. Ternyata masih ada sahabat yang dulu ikut dengan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau tidak salah dulu kami hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Terus bagaimana keputusannya? Maka apa kata Umar ibn al-Khattab? Saya pernah mengetahui bahwasanya Rasulullah itu sudah ada rencana untuk berpindah ya dari Makkah ke Madinah. Rencana itu muncul pada bulan Muharram. Rencananya pada bulan Muharram terrealisasikan apa yang telah terpikir oleh Nabi pada bulan Rabiul Awal. Ini wawasan itu. Sehingga nanti ada yang mendebat, kok bisa 1 Muharram itu terhitungnya hijriah, padahal hijrah itu dari bulan Rabiul Awal. Maka Nabi sudah ada niat untuk berpindah karena ujian yang luar biasa terjadi di Mekah, atau ya ujian dari kafir Quraisy dan lain sebagainya. Baru ada perintah berpindahnya ke Madinah terjadinya pada bulan Rabiul Awal, walaupun pada awalnya sudah ada hal yang direncanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dapat kita simpulkan, hijrah itu maknanya berpindah, ya berpindah. Maka hijrah itu memiliki makna, 2 kandungan makna. Makna ataupun hijrah secara makna lughawi, hijrah secara makna apa? Ada makna lughawi, ada makna maknawi ataupun maknawiyah. Secara lugatan wa syar'an. Syar'an itu hissi wa lughatan ataupun wa maknawiyah. Berarti kalau secara lughah hijrah itu berpindah. Ini anak-anak Basma ya sudah termasuk kategori hijrah. Begitu juga dengan para asatis dan asatijahnya. Kenapa? Karena sudah berpindah dari gedung sana menjadi ke gedung sini. Nah, itu namanya hijrah juga. Kalau tidak salah kan dulu nggak di sini, ya sekolahnya ataupun gedungnya di mana? Di sana, di laut sana, nah dekat sini itu. Berarti itu sudah kategori berpindah. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi bukan itu. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah berpindah secara maknawiyah. Dari hal yang baik kepada arah yang lebih baik lagi. Dari hal yang buruk kepada yang lebih baik lagi. Maka kata Nabi, orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik hari ini khairun al-an daripada amsi, daripada masa-masa yang telah berlalu. Nah, kita memperingati daripada pergantian tahun Hijriah itu harus memetik daripada kesimpulan intisarinya. Apa intisarinya? Jadilah orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi kita posisinya sekarang sebagai siswa dan siswi penuntut ilmu, itu mulia. Penuntut ilmu itu adalah mulia. Paling kampung kita, daerah kita di Jalan Do, Kelakap 7, Bukit Batrem dan lain sebagainya, itu masih dekat. Imam Al-Bukhari dia berangkat naik himar dari mana? Dari Baghdad ke Mesir. Itu beberapa negara yang ia lewati itu. Baghdad, ia lewati ada Syria, ada Jordan, ada Lubnan, baru masuk ke negara Mesir untuk menuntut ilmu. Padahal kita dari Dumai, atau ada yang dari Duri? Ada yang dari Duri? Kagak ada. Berarti dari Dumai itu. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama. Mungkin awalnya agak sedikit malas untuk berangkat menuntut ilmu. Makna daripada hijriah itu bersemangatlah untuk menggapai ataupun menuntut ilmu. Satu, maka dalam menuntut ilmu itu ada hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan? 3. Ini 3. Yang pertama adalah guru itu seorang yang mulia yang mentransfer daripada ilmu kepada kita. Maka disampaikan oleh Ali ibnu Abu Thalib. Apa kata Ali? Man 'allamani harfan fa akunu abadan lahu
Barang siapa yang memberikan pendidikan kepada aku, yang mengajari aku satu huruf saja, maka aku rela diposisikan sebagai budak bagi mereka. Sampai seperti itu. Bukan berarti kamu ini dijadikan sebagai budak bagi para asatizahnya, tidak. Minimal ada takrim. Apa itu takrim? Memuliakan daripada guru kita. Imam As-Syafi'i. Siapa yang kenal daripada Imam Syafi'i? Ada yang kenal? Nah, ada namanya Imam Syafi'i di sini? Nggak ada. Imam Syafi'i itu termasuk ulama terkemuka pada masanya. Ternyata ketika dia belajar, apa kata Imam As-Syafi'i ketika ada yang bertanya, wahai guru, aku melihat engkau sampai dikenang di segala penjuru dunia. Apa yang engkau lakukan dulu ketika posisimu sebagai tilmiz? Apa itu tilmiz? Seorang murid. Maka apa kata Imam As-Syafi'i? Aku tidak pernah membuka halaman daripada pelajaranku ketika guruku lagi menjelaskan daripada materi yang berkaitan daripada materi. Sampai seperti itu. Tidak berani dia membuka halaman itu. Kenapa? Takut mengganggu konsentrasi daripada gurunya. Nah, inilah salah satu cara ataupun tanda kita mendapatkan ilmu yang berkah. Kita terkadang punya ilmu, tapi belum tentu ilmu itu berkah. Ustaz punya abang kelas. Dulu waktu mondok 7 tahun di daerah Sumatera Utara sana. Pintarnya luar biasa. Pintarnya di atas rata-rata. Ketika ada pelajaran nahwu, pelajaran bahasa Arab, kata dia, ini semua pembelajaran itu sudah di dalam sini, kata dia. Sehingga jatuhnya dia tahkir, yang meremehkan daripada gurunya. Itu orang terpintar itu, sekian ribu orang. Tamat kelas 7, apa pekerjaan orang ini? Naik ataupun narik becak dayung. Narik becak dayung itu untuk mencari sewa ke pasar-pasar. Ditanya sekarang sudah hilang, ilmunya hilang. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan terhadap ilmu yang ia dapat. Maka yang paling utama itu adalah keberkahan ilmu. Maka jangan jadikan guru kita itu kesal kepada kita ketika beliau itu menjelaskan paham ataupun tidak paham. Gini sih saja. Jangan sampai mengganggu konsentrasi mereka. Satu. Yang kedua, tadi 3 ya. Yang kedua yang menyebabkan kita sulit untuk mendapatkan ilmu itu karena hati kita sudah kotor. Kenapa hati kita sudah kotor? Karena sudah terbagi dengan orang lain. Hatinya sudah dibagi kepada orang lain. Paham maknanya apa? Paham ya. Manusia itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kecenderungan kecenderungan itu kepada lawan jenis itu fitrah. Ya, fitrah. Engkau juga seperti itu. Kecenderungan kepada lawan jenis itu adalah fitrah. Ustadz-ustadz yang masih lajang, kecenderungan kepada ustazah yang masih lajang juga itu fitrah. Fitrah. Apa kata dia? Saya tidak ada perasaan sedikit pun kalau ke lawan jenis, kata dia. Ini orang perlu diruqyah. Ya, perlu diruqyah. Karena tidak ada kecenderungan. Nah, itu mahabbah. Tapi ingat, yang perlu kita pahami bersama, jangan engkau rusak fitrah itu menjadi hilang keberkahannya. Bagaimana cara merusak fitrah itu? Menyampaikan kepada seseorang kita punya rasa kepada dia, tapi belum ada kehalalan di antara mereka. Nah, itu namanya maksiyah. Yang sudah terlanjur engkau, ini para akhwat, ini para ikhwannya suka nembak dia, baik yang melalui WhatsApp dan lain sebagainya, yang sudah terlanjur, apa yang perlu kita lakukan? Cuma satu kalimat, kirim kepada dia. Ya, kepada ikhwannya ataupun yang lain. Apa yang harus kita kirimkan? Lu en gua enda. Ya. Silakan tunjuk tangan yang statusnya jomblo. Silakan. Wah, yang ikhwan. Oke, sudah. Sudah, nak, jangan terlalu tinggi ya. Sudah. Angkat tangannya jangan terlalu tinggi karena sudah agak siang. Nah, nggak enak. Ya, oke, tepuk tangan bagi yang jomblo.
Ya, ini jomblo-jomblo sejati. Ya, kenapa? Karena itu adalah mengganggu konsentrasi kita. Itu maksiat. Kalau ada yang menawarkan diri kepada khusus akhwat, jangan tanyakan saya, datangi wali saya. Nah, seperti itu. Kalau berani, berani. Suatu ketika, ini kisah daripada Ali ibnu Abu Thalib. Ali itu luar biasa, gantengnya luar biasa. Ini para anak-anak kami juga ini ganteng-ganteng. Para ustadz-ustadznya ganteng juga nih, ya. Dan lain-lain sebagainya. Suatu ketika Ali ibnu Abu Thalib bertamu ke rumah Rasulullah. Nah, bertamu ke rumah Rasulullah. Beliau ini masih lajang nih. Ali ini masih lajang. Ternyata diintiplah oleh Fatimah dari kamarnya. Siapa tamu daripada ayahku ini? Kok ganteng betul dia. Hatinya itu sudah tidak keruan lagi. Dik-dak, nah, seperti itu. Berdebar-debar. Siapa yang datang? Ternyata diintip oleh dia Ali ibnu Abu Thalib. Besoknya lagi datang Ali itu. Siapa yang bertamu ke rumah ayah saya? Ternyata Ali ibnu Abu Thalib. Kenapa ketahuan perasaan Fatimah seperti itu kepada Ali? Ternyata qadarullah, mereka itu berjodoh. Ya, dinikahkan oleh Nabi. Padahal Ali itu omnya daripada Fatimah Zahra. Ketika sudah ada kehalalan, barulah muncul curhatan-curhatan, yang mana curhatan itu diiringi dengan keberkahan dan pahala. Nah, kalau sudah suami istri itu curhat kepada lawan jenisnya, pasangannya, itu pahala tuh. Maka apa kata Fatimah? Wahai Ali, tidak ada abang, Bang Ali, Mas Ali, tidak ada. Nah. Ya, maka saya punya kawan orang Mesir, ketika dia menikah, yang dipanggil oleh istrinya itu ya Tamir, namanya Tamir Husni. Ya Tamir, teriak istrinya. Saya tanya, nggak ada mesra-mesranya ya orang Mesir itu. Apa kata dia? Ketika istriku memanggilkan namaku, itu rasa cintanya luar biasa, kata beliau. Tapi jangan praktekkan di Indonesia. Ya, engkau menikah dengan namanya Budi, panggil Budi, kata dia. Mantap sudah. Tapi kalau budayanya di Arab itu terbiasa seperti itu, dengan panggilan namanya. Apa kata Fatimah? Ya Ali, pertama sekali engkau bertamu ke rumah ayahku sebelum kita menikah. Sebenarnya aku sudah mengintip dari dapur, sudah mengintip dari kamar, kata dia. Ini tulisan daripada Fatimah di dalam sebuah kitab, Fiqhu An-Nisa, fikih tentang perempuan. Aku sudah mengintip engkau yang datang. Maka aku terpesona melihat engkau ketika itu. Tapi tidak boleh diungkapkan perasaan itu sebelum ada kehalalan. Titik. Tidak ada komanya. Titik sudah. Jangan ungkapkan itu. Ya, jangan ungkapkan. Tidak boleh engkau ungkapkan. Hukumnya haram mengungkapkan rasa suka, rasa cinta kepada lawan jenis apabila belum ada kehalalan di antara mereka. Ya, tidak boleh. Itu yang kedua. Nah, yang kedua. Yang ketiga, sekarang kan sudah zaman-zamannya modern. Jangan rusak kemurnian hati kita itu untuk belajar dikarenakan perkara-perkara maksiat. Apa maksiatnya? Ini rata-rata punya handphone ini. Ustaz tahu nih, rata-rata punya handphone. Ini anak-anak Ustaz ada sekitar 2-3 orang yang memiliki program di handphonenya yang menggunakan chip. Nah, menggunakan chip, main-main scatter ini. Main scatter. Diamkan saja. Engkau kalau terlibat di situ diamkan saja. Ya, diamkan saja. Ingat, disampaikan oleh Nabi, Allahmu, ini terkhusus bagi laki-laki nih. Allahmul ladzi yanbutu minas suhti fannaru aula biha. Daging yang tumbuh ya diproses ataupun diperoleh dengan cara yang haram, maka itu daging, itu tulang lebih berhak dimasukkan di dalam api neraka dibandingkan yang lainnya. Ya, maka main chip itu main scatter itu sudah disetting sedemikian rupa. Sudah disetting, mustahil ada orang yang kaya raya karena menang judi online itu. Tidak ada itu. Tidak ada.
palingan dikasih sesekali engkau menang, tapi kerugiannya sudah berjuta-juta. Ini bagian laki-laki nih. Bagian laki-laki di Jawa sana puluhan ya istri itu berbondong-bondong ke mahkamah keadilan, mahkamah syariah untuk menuntut suaminya agar diceraikan. Kenapa? Karena suaminya selalu menghabiskan waktu main judi online. Ini tanpa terkecuali nih bagi anak-anak dan juga bari asatis dan asatizah. Ya, wabil khusus para asatiz itu ya. Maka delete itu. Delete itu hukumnya haram. Yang menyebabkan kita sulit untuk menghafal, sulit untuk belajar dan lain sebagainya. Inilah makna hakikat daripada hijrah, berpindah kepada yang lebih baik lagi. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'ibaduka riqqa wa anta lam tazal ilaiha ahla. Allahumma yassir wa la tu'assir فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك كثير فإنك أنت عليم بها وبشير إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. سهل أمورنا وأمور آبائنا وأمهاتنا وأمور أساتذتنا وأمور طلابنا وطالباتنا وأمور مدرستنا هذا بسمع إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من عاونهم سرا وجهرا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل في قلوبنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا يا الله في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب العلم إلا نجحته ولا طالب العلم إلا نجحته ولا طالب العلم إلا نجحته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.